Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pipit. Selamat siang, Bu Sri. Ya, selamat siang, Bu Pipit. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sri? Alhamdulillah sudah membaik, Bu Pipit. Nggih, alhamdulillah. Nah, ini tadi katanya Bu Sri mau ngobrol, mau apa ya tadi menyampaikan sesuatu. Monggo saya silahkan Ibu untuk menyampaikan sesuatunya itu, Bu Sri. Oke. Oh iya, terima kasih sebelumnya, Bu Pipit. Jadi sebenarnya setelah kita belajar beberapa materi, terutama kemarin, kita baru saja pelajari yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 5 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasil pemahaman siswa masih kurang. Selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian karena guru-guru lainnya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti ini, topik yang sangat menarik ya Bu Sri untuk pembahasan kita. Kita memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang Ibu ingin capai dari diskusi kita hari ini, Bu? Begini, jadi saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin tahu agar partisipasi siswa itu meningkat dan rekan saya juga mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, begitu ya Bu Sri. Hebat sekali Bu Sri. Sudah mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi pembelajaran yang berbeda. Tapi Bu Sri merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya. Nah, ini kemudian Bu Sri, apa yang menjadi permasalahan Bu Sri dalam pembelajaran itu sebetulnya? Jadi mungkin ada 3 hal yang terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, kemudian bagaimana caranya agar rekan sejawat saya juga mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, ini topik yang menarik sekali juga obrolan kita kali ini, Bu Sri. Jadi, Bu Sri memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi. Tadi disebutkan juga partisipasi siswa dan kolaborasi rekan sejawat. Kalau boleh tahu, Bu Sri, apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Sri dari pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, berdiferensiasi? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kemudian kuesioner dan wawancara terkait keseharian belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu saya tuangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Begitu maksud saya. Alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah Bu Sri, saya sangat salut dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Bu Sri lakukan. Jadi, kalau saya boleh tahu lagi, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu Sri lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Saya sudah mengelompokkan beberapa siswa itu berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu saya juga sudah mendiskusikan hal ini di MGMP tingkat sekolah. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah ya Bu Sri, kalau tidak keberatan, apakah Ibu Sri pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Terus lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu Sri dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah saya sudah berkonsultasi dengan pengawas saya, juga teman-teman sejawat di SD saya, Bu Pipit. Bagus sekali Bu Sri. Ibu Sri sudah melakukan langkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Bu Sri dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan ini berjalan dengan baik? Kami mengalami sedikit kendala, Bu Pipit, karena jika yang diajak berkolaborasi tidak optimal, maka kami mencoba mengajak rekan sejawat untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kami berharap ada kesinambungan dari mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran tersebut. Terkait dengan langkah Bu Sri tadi dalam melakukan kolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 1 sampai di kelas 6, harapan apa yang dapat Ibu Sri harapkan ke depannya? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman saya menyampaikan kepada rekan dan peserta didik akan semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang ini, Bu Pipit. Nah, tadi kan sudah dijelaskan antara grade 1 sampai 10 atau skala yang Ibu harapkan dari rekan sejawat Ibu agar bisa dinaikkan sampai ke grade berapa ya Ibu? Mungkin ini masih berada di grade 5 ya Bu. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan juga IT. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan pada level 7, karena meskipun sudah senior, kalau persiapannya bisa dihandle oleh guru-guru yang masih muda, dalam segi aplikasi di kelas, mereka akan oke-oke saja. Bahkan akan bisa menjadi jagonya juga. Wah, ini ya. Iya. Wah, menarik sekali analisis Ibu terkait skala atau grade tadi tentang guru-guru di sekolah Ibu Sri. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi antara Ibu dengan rekan sejawat? Rencananya setelah pekan asesmen akhir ini, apabila masih ada waktulah seminggu kira-kira, sambil
remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan teman-teman atau rekan sejawat untuk membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah, Bu Sri, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi, dan saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan, karena saya yang berinisiatif terlaksananya acara tersebut. Kemudian rekan sejawat juga boleh bergabung kalau bersedia. Iya. Bagaimana cara Ibu Sri memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu Sri lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Saya akan mulai menghubungi guru-guru atau rekan sejawat tersebut mulai dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang serta lapang untuk mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Alhamdulillah, kebetulan waktu kita sudah habis nih, Bu Sri. Saya senang karena Bu Sri bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bu Sri hadapi. Terima kasih ya Bu Sri, saya tunggu kembali diskusinya. Terima kasih juga atas waktunya Bu Pipit, luar biasa Bu Pipit. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Bu Pipit semakin senang dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktunya Bu Sri, luar biasa Bu Sri. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Bu Sri semakin senang dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Pipit. See you next part. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Sri. Maaf mengganggu. Waalaikumsalam Bu Pipit. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Sri, saya dalam keadaan sehat Bu Sri. Oke. Tadi pagi Bu Pipit sepertinya ada yang mau diceritakan ya. Kira-kira mau cerita tentang apa? Iya Bu Sri, tadi saya sebenarnya ingin bercerita dengan Bu Sri. Iya, saya amati wajah Ibu tadi tidak seperti biasanya. Bu Pipit seperti terlihat murung dan tidak semangat seperti biasanya. Apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu atau mungkin ada masalah? Seperti ini Bu Sri, mohon maaf jadinya saya mengganggu waktu Ibu siang ini. Tidak apa-apa Bu, insya Allah saya longgar kok. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bu Sri atas waktu dan kesempatannya. Sebenarnya ada sedikit masalah Bu Sri yang membuat saya tadi pagi berpikir dan merasa sedih sebenarnya Bu. Tetapi saya bingung Bu, ingin bercerita kepada siapa. Jadi apa yang membuat Bu Pipit sedih? Kira-kira bantuan apa yang bisa saya berikan? Saya ingin sharing Bu dan mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari yang
saya hadapi ini, Bu. Baik Bu Pipit, dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Ibu. Semoga dengan begitu perasaan Bu Pipit nanti bisa lebih lega. Silahkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bu Sri. Iya, gak apa-apa. Jadi ingin tahu ini Bu Pipit mau cerita apa. Oke, silahkan. Ya Bu Sri, ya saya ingin bercerita kepada Bu Sri bahwa permasalahan saya di kelas 2 tentang beberapa murid kemarin saya ada yang mengadukan seperti itu Bu, mengadukan kurang diperhatikan sehingga kemampuan membacanya juga kurang dan juga saya juga ingin sesegera mungkin dapat meningkatkan kemampuan tersebut. Seperti itu Bu Sri. Jadi Bu Pipit ingin anak-anak ini bisa lancar membaca seperti itu ya? Nah, betul sekali Ibu, karena jika anak-anak belum dapat membaca dan menulis juga, bagaimana nanti saya memberikan materi Bu dan evaluasi pembelajaran kepada kelas saya. Kan kelas saya masih kelas rendah Ibu, jadi pembelajaran saya juga tidak dapat maksimal. Kemudian, kalau menurut pengamatannya Bu Pipit, untuk bisa membuat anak-anak itu bisa membaca dengan lancar, dengan keterbatasan waktu yang Bu Pipit miliki, apa langkah yang akan Bu Pipit ambil? Nah, tadi kan ada yang mengadukan anak tadi kurang diperhatikan. Jadi, salah satu yang dapat saya lakukan, Bu, dengan cara memberi perhatian lebih dan lebih sabar dalam membimbingnya. Seperti itu, Bu Sri. Baik, Bu Pipit, sekarang kalau misalnya menurut pengamatan Ibu untuk membuat anak-anak itu bisa membaca dengan waktu yang Ibu miliki, kira-kira? Ya, seperti ini Bu, sedikit bercerita, tahun ini saya menjadi wali kelas 2 Ibu, sedangkan ketika awal pembelajaran ternyata saya mendapatkan tugas tambahan terkait saya ini alhamdulillah lulus pendidikan profesi guru Ibu, lulus pretesnya. Dan yang pendidikannya selama 3 bulan. Kemarin ketika saya sudah longgar, saya bisa kembali mengajar. Ternyata ada aduan dari beberapa murid yang memiliki kekurangan dalam hal membaca di kelas 2, mengadu ke guru lain Ibu. Jadi mereka katanya kurang merasa diperhatikan oleh saya, seperti itu Ibu. Oh, begitu ya Bu Pipit. Kalau boleh tahu, berapa jumlah murid kelas 2 seluruhnya? Dan bagaimana persentase antara murid yang lancar dan kurang dalam kemampuannya membaca? Setelah ini Bu, saya amati kemampuan dari murid kelas 2 yang berjumlah 6 siswa, yang sangat lancar hanya 1, dan yang kurang juga yang kurang atau bahkan sangat kurang itu 3 orang Ibu. Jadi saya murid saya ini merasa kurang diperhatikan sekali seperti itu. Begitu ya Bu. Ternyata masih lumayan banyak yang belum bisa membaca ya. Betul sekali Bu Sri. Nah, inilah yang membuat saya sebenarnya juga sedih, juga bingung karena dari awal saya memang kurang maksimal dalam mengajar dikarenakan tugas tambahan tersebut, Ibu. Jadi menurut panjenengan,
dari skala 1 sampai dengan 10. Posisi Ibu dalam pencapaian tujuan tersebut berada di level mana? Atau berada di skala berapa? Nah, ini Bu, menurut saya pencapaian yang sudah saya capai selama ini masih di bawah Ibu. Masih pada skala 6. Oh iya, tidak apa-apa Bu Pipit, tapi kemudian target skala yang akan Ibu harapkan setelah nanti menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi skala berapa, nggih? Begini Ibu, saya berharap skala yang dapat saya peroleh itu di kisaran angka 8. Nah, itu juga harapan saya Ibu. Baik Bu, bagus sekali harapan Ibu. Dari skala yang ingin Ibu peroleh itu, maka apa kekuatan yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai hasil tersebut? Mungkin salah satu kekuatan atau kelebihan mungkin ya Ibu yang saya miliki yaitu saya belajar memanage atau mengatur waktu sebaik mungkin untuk tetap memposisikan diri saya sebagai guru dan juga mengerjakan tugas tambahan. Terus saya juga melakukan koordinasi dengan guru pengganti untuk sementara waktu di kelas saya dan juga tetap memperhatikan dengan cara saya WA di grup wali murid seperti itu. Alhamdulillah, Ibu sudah berusaha dengan baik dengan tetap menjalankan tugas Ibu. Oke, dari posisi 8 dari posisi 6. Bu Pipit berharap anak-anak bisa kembali ke posisi 8. Tentunya itu tidak akan semulus dan semudah yang Bu Pipit bayangkan. Pasti akan ada hambatan-hambatan yang Bu Pipit alami. Nah, kira-kira apa saja hambatan yang selama ini Bu Pipit hadapi untuk bisa membuat anak-anak itu menjadi lancar, mengingat keterbatasan waktu yang Bu Pipit miliki? Sebenarnya hambatan terbesar saya Ibu yang saya alami saat ini adalah harus pandai dalam membagi waktu atau mengatur waktu dan juga menentukan skala prioritas agar semua kewajiban saya juga berjalan secara seimbang dan tidak ada pihak yang dirugikan seperti itu Ibu. Baiklah Bu, semoga dengan sharing ini kita dapat mengetahui cara terbaik dalam menangani masalah Bu Pipit di kelas 2. Jadi selanjutnya, apa yang sudah kita bahas hari ini, lalu apa kemudian rencana Bu Pipit ketika mendengar dari beberapa murid itu, mendengar perkataan dari Ya, yang diadukan tadi sebenarnya ini saya sudah berkoordinasi dengan salah satu rekan sejawat Bu yang memiliki jam mengajar yang tidak full seperti guru mapel juga dan juga meminta bantuan guru lain yang memiliki waktu longgar untuk membantu di kelas saya seperti itu Ibu. Oh, jadi begitu ya. Langkah Bu Pipit itu sudah bagus dan tepat dengan meminta bantuan dan rekan guru lain. Kemudian, apakah Bu Pipit merasa bahwa guru tersebut memang mampu mengajar? Kalau mampu sih mungkin mampu, cuman terkadang anak-anak itu kan lebih pengennya dengan hati gitu. Ketika gurunya mengajar kan tidak seperti wali kelasnya. Bagaimana menurutnya dengan? Kalau selama ini saya amati Ibu, dan ini memang juga pelajaran masih di kelas rendah, guru tersebut mampu dalam menguasai teori atau materi, dan insya Allah guru tersebut memang mampu Bu Sri.
Nggih. Sedangkan apakah muridnya Bu Pipit berkenan jika digantikan sementara dengan guru tersebut? Atau murid-murid bisa merasa nyaman ketika proses pembelajaran? Bagaimana menurut Bu Pipit? Nah, ini Bu, jadi kemarin murid saya di kelas 2 merasa kurang diperhatikan. Apalagi ketika ada yang kurang dalam hal membaca tadi. Kan guru pengganti hanya menggantikan saja dan ikut membantu Bu. Jadi hanya memberikan materi saja tanpa memperhatikan anak tersebut. Psikologisnya seperti apa, yang belum bisa membaca seperti apa. Dan belum menyadari seperti itu Ibu, karena bukan guru kelasnya. Oke, kemudian menurut pengamatan Bu Pipit, untuk bisa membuat anak-anak itu bisa membaca, bagaimana caranya? Seperti ini, menurut saya pengalaman tahun lalu Ibu, saya membimbing anak-anak yang belum bisa membaca di luar jam pembelajaran. Jadi setiap anak itu yang belum bisa tidak saya perbolehkan pulang dulu Ibu. Mereka saya berikan jam tambahan belajar atau biasanya di sekolah kita sebut sebagai bimbingan belajar seperti itu. Bagus sekali Bu. Apa yang telah Ibu jalankan selama ini? Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Ibu rencanakan untuk menangani masalah di kelas sekarang? Kalau rencananya saya juga akan merencanakan lebih memperhatikan anak didik saya Ibu agar dapat maksimal dalam mengajar dan juga menghubungi guru pengganti sementara tadi agar mengetahui perkembangan anak didik dan materinya sampai di mana seperti itu Ibu. Apa yang Ibu lakukan itu sudah bagus dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang baik. Mungkin apakah ada cara lain untuk mengantisipasi ketika ada murid Ibu yang menanyakan tentang perhatian Ibu di dalam pembelajaran di kelas? Ini ketika saya sudah longgar saja Ibu, ketika sudah tidak menjalankan kegiatan PPG, jadi saya membersamai anak-anak dan berencana membuat bimbingan belajar baca tulis tersebut di jam pelajaran. Seperti itu Ibu. Jadi pulangnya juga untuk anak yang sudah pandai, saya buat seperti tutor sebaya seperti itu Ibu, agar tidak ada rasa yang pintar atau yang pandai pulang dulu, yang tidak bisa ternyata harus tinggal dulu seperti itu Ibu. Baik. Jadi Ibu ingin melakukan bimbingan setelah jam pembelajaran selesai, tapi untuk semua anak ya Bu ya. Jadi rekan di sejawatnya itu untuk apa ya? Untuk yang belum bisa membaca akan dibimbing sama yang sudah bisa, sehingga kecemburuan waktu itu tidak membuat mereka menjadi cemburu gitu ya. Jadi ada kolaborasi antara keduanya begitu nggih. Sehingga orang dan berharap juga dengan berharap orang tua wali murid supaya mereka mampu membimbing anak-anak mereka di dalam rumah dalam kegiatan membaca agar lebih lancar. Benar Bu Sri. Jadi setelah menyampaikan rencana, jadi setelah menyampaikan rencananya seperti apa Bu? Kemudian permasalahannya seperti apa? Bagaimana perasaan Bu Pipit setelah melakukan percakapan hari ini dengan saya? Perasaan saya alhamdulillah setelah saya sudah bercerita sharing kepada Bu Sri, saya mendapatkan solusi sendiri
dan saya sudah punya gambaran yang lebih jelas seperti itu Ibu untuk melaksanakan rencana yang secepatnya harus saya laksanakan. Seperti itu Ibu. Baik, sekarang sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Pipit hadapi dan rencana yang sudah dibuat tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Dan apakah ada batasan waktu dalam melaksanakan rencana sehingga bisa terrealisasi? Karena memang di sini prosentase murid kelas 2 banyak yang belum bisa Ibu, belum bisa dan lancar membaca, jadi saya butuh waktu yang agak lama Ibu. Semoga dalam waktu 3 bulan ini saya dapat meningkatkan kemampuan murid saya dalam hal membaca. Oke, berarti Bu Pipit butuh waktu 3 bulan ya untuk membuat anak-anak bisa lancar membaca. Baik Bu, luar biasa diskusi kita hari ini. Lalu selanjutnya bentuk dukungan seperti apa yang kira-kira Ibu Pipit butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Ibu buat? Saya membutuhkan dukungan tentunya dari Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan dari lembaga, terus dukungan dari rekan sejawat, dan juga dari murid tadi harus punya dorongan dari diri Ibu. Tentunya juga dari wali murid yang membimbing di rumah. Apakah ada lagi mungkin yang ingin disampaikan selain hal tersebut? Sudah Ibu, cukup dan saya rasa sudah banyak sekali yang saya sampaikan tadi kepada Ibu. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah Bu Pipit rencanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan impian Bu Pipit ya. Jadi anak-anak bisa lebih lancar lagi membaca. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya hanya berharap semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Dan saya mohon maaf sekiranya saya kurang bisa membantu Bu Pipit dalam menyelesaikan masalah tadi, tapi setidaknya Bu Pipit sudah menemukan sendiri solusi dan juga komitmen pada diri sendiri untuk bisa melaksanakan rencana tadi ya. Iya, terima kasih Bu Sri sudah mau mendengarkan cerita saya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.